adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pemimpin Matius 26 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggul ini, Dialah yang menyertai. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami. Sungguh besar cinta kasih bagi kami. Namun seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Kami bersalah dan berdosa kepadamu dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan karena itu kami mau mengakui dan menyesali segala hal yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kiranya kami, kasihanilah kami menurut rahmat kasih, dan baharulah hati kami dengan tekad dan komitmen yang teguh untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami. Sebagai pelayanan Yesus Kristus, kami beritakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2a, firman Tuhan berkata, Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak dibantukan Tuhan. Saudara yang kasih, ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Mari kita buka Alkitab dalam Perjanjian Baru yang terambil dari Markus 8 ayat 27 hingga 38. Alkitab memberi judul pengakuan Petrus. Firman Tuhan demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan hukum bukan kepada siapapun tentang Dia. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena anugerah besar bagi kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya adalah wujud nyata anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Bapa di surga, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman. Kami berdoa Roh Kudus bekerja di hati kami, sehingga manakala firman Allah disampaikan, firman tertanam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh, serta menghasilkan buah yang lebat bagi kami. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Lama. Dalam kitab Mazmur 41 sampai dengan 14, kita memberi judul doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin Iwan Mazmur kami. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan menundukkan dia pada
Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjang waktu sakit, di tempat tidurnya, memulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku katakan, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bila kamu menimpa dia, sekali ia berbaring, takkan bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang percaya, yang makan roti telah mengangkat dirinya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepada. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang sesanggup, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung gerak, dalam penjara dan musuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurnian hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menjalankan ataupun untuk membela. Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Pencobaan pada Guru. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yeah.
sejahtera bagi kita semua, Shalom. Damai di hati, puji nama Tuhan. Pada hari Minggu yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dalam kehidupan kita. Kita boleh berada pada minggu keempat di bulan Februari di tahun 2023. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang selalu kita nikmati, kita rasakan karena begitu besar akan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berdasarkan kalender gerejawi, kita berada pada perayaan peringatan Minggu-Minggu Sengsara Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, peringatan Minggu-Minggu Sengsara Yesus Kristus yang pertama ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat 14 yang diberi tema sahabat karib yang berkhianat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagian firman ini memberitahukan tentang Mazmur Daud yang mengungkapkan imannya kepada Tuhan dalam bentuk puji-pujian atau mazmur yang diubah dan dinyanyikan oleh pemimpin kedua dalam ayat 1. Ungkapan keyakinan iman bermazmur dia katakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah dalam ayat 2a. Artinya ada keyakinan yang kuat dari diri dalam diri pemazmur dengan memperhatikan, dengan adanya kepedulian, ada uluran tangan, menolong orang lemah, menolong orang yang tak berdaya, menolong orang miskin. Maka hal itu akan mendatangkan sukacita, keberuntungan, dan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Pelihara nyawanya dari serangan musuh. Dari ayat 3, Tuhan akan menolong, menyembuhkan dan memulihkan pada waktu sakit dalam ayat 4. Ini menjadi keyakinan dan pengharapan iman pemazmur, tetapi juga menjadi keyakinan dan pengharapan iman kita semua. Artinya, kalau kita sudah melakukan yang baik, sudah menolong orang lain, apalagi orang yang lemah, pasti diberkati, pasti mendatangkan sukacita, pasti mendatangkan berkat, pasti mendatangkan keberuntungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi terkadang keyakinan dan harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang dialami sebagaimana yang dialami oleh pemazmur. Ketika pemazmur berada di tengah-tengah pergumulan sakit di dalam ayat 5, sebenarnya dia sangat mengharapkan topangan, pertolongan dari orang-orang yang pernah ia lakukan kebaikan. Tetapi ia dapatkan adalah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci mereka, merancangkan yang jahat. Mereka menghendaki dia sengsara, mati, tidak bangun-bangun lagi, supaya namanya hilang lenyap dari bacaan kita dari ayat 6, 8 sampai 9. Memberitakan berita dusta tentang penderitaan yang dialami oleh pemazmur dalam ayat 7. Dan lebih parah lagi, sahabat karibnya sendiri, sahabat yang sangat dia percaya, yang selalu makan bersama, mengkhianati, menghina, dan mencelakakan pemazmur dalam ayat 10. Ini tepat dengan istilah yang sering kita dengar, habis manis sebab dibuang. Artinya suatu pengkhianatan yang sangat menyakitkan hati dan batin karena dilakukan oleh sahabat karibnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pengkhianatan yang sama juga yang dialami oleh Yesus Kristus. Yesus telah melakukan kebaikan, melakukan pelayanan di dunia ini. Dia
dikhianati oleh muridnya sendiri. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 21, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus juga kemudian mempertegas bahwa Ia yang akan menyerahkan aku adalah orang yang sangat dekat dengan Dia, yang sama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam timun. Ini Dia yang akan menyerahkan aku, dalam Matius 26 ayat. Hal ini menandakan bahwa sang murid sangat dekat dengan gurunya, tetapi murid yang dekat dengan gurunya justru ialah yang mengkhianati Yesus. Murid itu menunjukkan pada Yudas Iskariot. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh pemazmur dan bahkan yang dialami Yesus Kristus ternyata berharap mendatangkan pertolongan dari orang-orang yang pernah menerima kebaikan daripadanya. Terkadang tidak sesuai dengan harapan, dan karena itu ia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong, hanya Tuhanlah yang sanggup memberi kemenangan ketika dalam pergumulan. Pemazmur berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa." Artinya pemazmur Daud sadar bahwa ia telah berdosa terhadap Tuhan. Dosa itu membebaninya sehingga membuat dia menderita sakit dan merana. Kasihanilah aku, kuatkan, teguhkan, dan tegakkanlah aku supaya musuh-musuh tidak bersorak-sorak karena aku, dalam ayat 11 dan 12. Di sini pemazmur memohon belas kasihan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolong, menopang karena ketulusan kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat dia berdiri tegak di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya, dalam ayat 13. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pertolongan yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan, yang menyembuhkan, menebus, mengampuni, dan menyelamatkan melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ketika pemazmur mengalami pertolongan Tuhan, pemazmur bersyukur, mengagungkan dan memuji Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari ayat 14. Firman ini memotivasi dan mengajarkan kita semua. Di penghayatan minggu sengsara Yesus Kristus ini, kita diajak untuk memperhatikan, peduli, dan menolong orang lain. Demikian juga hal yang dialami oleh Yesus Kristus. Orang dekat dengan Yesus pun mengkhianati Dia. Karena itu kita jangan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup menolong manakala kita di tengah pergumulan. Mari kita datang berseru, memohon, berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menasihati, menopang, memberi kesembuhan, memberi kemenangan, dan tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan untuk selamanya.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian.